hal tersebut tergantung kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah atau mata uang merupakan stabilitas harga barang atau jasa yang bisa dilihat dari tingkat inflasinya. Tercatat sejak tahun 2005, setelah diresmikannya undang-undang tersebut, Bank Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Kerangka yang diterapkan adalah ekonomi moneter yang menjadikan inflasi sebagai sasaran utamanya. Kebijakan yang disebut sebagai inflation targeting framework ini menganut sistem fair floating yang memiliki berperan dalam kestabilan harga dan finansial negara. Dalam operasionalnya, otoritas moneter, dalam ini BI berwenang dalam merupakan ekonomi moneter terhadap keuangan negara. Kebijakan ini nantinya akan diarahkan pada sasaran-sasaran moneter yang ditetapkan sebelumnya seperti suku di bank. Semua ini dilakukan untuk menaju inflasi yang seimbang melalui kebijakan pemerintah dengan instrumen-instrumen kesempatan kerja serta laju inflasi yang terkendali. Perekonomian negara selalu mendapatkan perhatian lebih karena sumbangsinya untuk negara yang sangat besar. Pemerintah senantiasa mengamati pembangunan ekonomi dan jika diperoleh keadaan yang menyimpang, maka disinilah otoritas moneter mengambil tindakan. Pemerintah akan mengambil langkah kebijaksanaan untuk mengatasi masalah tersebut melalui otoritas moneter yang kebijakan moneter. Di sini juga saya akan menjelaskan ruang lingkup ekonomi moneter. Ekonomi moneter membahas mengenai uang dalam perekonomian suatu negara, di mana uang sangat berperan penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sehingga ekonomi moneter ini membantu mengatur keuangan dalam perekonomian manusia. Teori atau ilmu ekonomi moneter mempelajari mengenai sifat, fungsi, peran, dan pengaruh uang dalam kegiatan perekonomian, yang mana dalam juga meliputi berbagai jenis faktor yang sangat berkaitan dalam sistem. Yang pertama, peran dan fungsi uang dalam perekonomian. Uang dikenal menjadi sebuah alat tukar yang dipergunakan dalam perdagangan atau jual beli. Namun sebelum mengenal uang, masyarakat melakukan transaksi perdagangan dengan sistem barter atau bertukar barang dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan bersangkutan. Kini transaksi juga beli tak lagi menggunakan sistem barter, melainkan sudah menjadikan uang sebagai alat pembayaran. Semakin berkembangnya teknologi, kini yang disebut uang sudah tak lagi hanya berkisar pada uang kertas atau uang logam. Untuk uang ini kita bisa berubah apapun selama dalam satu kelompok masyarakat menyetujui dan bisa dipergunakan sebagai alat tukar. Contohnya saja seperti mulai maraknya penggunaan uang digital sebagai salah satu cara bertransaksi dalam jual beli. Yang kedua, sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit. Sistem moneter adalah sebuah sistem di mana terdapat peraturan dan undang-undang yang berkaitan erat dengan faktor pengendalian dan pengawasan uang yang beredar dalam suatu negara. Yang ketiga, struktur dan fungsi dari bank sentral. Bank sentral merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur serta menentukan kebijakan moneter dalam suatu negara. Bank sentral di Indonesia tak lain adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah, mengatur sistem finansial negara secara menyeluruh, dan menjaga perkembangan serta keberlangsungan sistem perbankan di dalam negeri. Bank sentral memiliki fungsi untuk mengatur sistem perbankan dalam suatu negara untuk mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang lebih stabil. Bank sentral juga menuntut arah kebijakan yang bertujuan menjaga dan memelihara kestabilan mata uang dan tingkat inflasi yang mungkin terjadi. Yang keempat, pengaruh jumlah
jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Jumlah uang yang beredar adalah seluruh jumlah uang kartal dan uang giral yang ada di masyarakat, yang kemudian digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Namun, hal ini tak terbatas pada uang kartal dan uang giral saja, tapi juga uang kuasi. Jadi, dalam arti yang lebih luas, bahwa jumlah uang beredar adalah total dari seluruh jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang ada di masyarakat. Jumlah uang yang beredar itu termasuk besar kecilnya uang yang digunakan untuk menjaga berlangsungnya kegiatan ekonomi di suatu negara. Lalu apa yang berada kegiatan ekonomi? Berikut ada beberapa pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Pertama, tingkat pertumbuhan. Kedua, tingkat suku bunga. Ketiga, daya beli masyarakat. Keempat, harga pasar. Yang kelima, pembayaran serta sistem moneter internasional. Yang kelima, pembayaran serta sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional merupakan kerangka kerja institusional saat dilakukan pembayaran internasional, pergerakan modal, dan nilai tukar antara mata uang yang dilakukan. Sistem moneter juga berhubungan dengan serangkaian perjanjian, undang-undang, aturan, institusi, mekanisme, dan kebijakan yang kompleks terkait pergerakan modal, pembayaran internasional, nilai tukar mata uang. Di sini juga ada konsep dasar ekonomi moneter. Antara lain konsepnya yang pertama, konsep ekonomi moneter konvensional. Konsep ini adalah sebuah konsep di mana instrumen utama dalam kebijakan moneter yang digunakan adalah tingkat suku bunga. Yang kedua, konsep ekonomi moneter syariah. Tak seperti konsep ekonomi moneter konvensional yang mengutamakan tingkat bunga, konsep ekonomi moneter syariah justru menghindari atau bahkan melarang hal tersebut. Pasalnya, dalam ekonomi syariah, bunga dianggap sama dengan sistem riba. Terus ini ada contoh ekonomi moneter. Contoh penerapan ekonomi moneter atau kebijakan moneter salah satunya bisa dilihat ketika terjadi inflasi pada perekonomian suatu negara. Saat kondisi seperti ini, pemerintah mulai bank sentral atau jika di Indonesia lewat Bank Indonesia akan meningkatkannya adanya cadangan kas untuk mengurangi perdayaan uang di masyarakat. Akan tetapi, jika dalam kondisi sebaliknya atau suatu negara mengalami deflasi, maka pemerintah melalui bank sentral akan menurunkan cadangan kasnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Maaf jika ada kesalahan kata dan kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.